Amerika itu sekarang lagi menunda kiamat aja sih menurut gue sekarang. I want to explain ya, kenapa debt ceiling US yang baru aja dinaikin ini itu will not solve the major problem, the core problem. Gue kasih lo paham. Supaya gampang gue analogikan dengan logic yang simple ya. So bear with me for a while supaya lo understand ya. Anggap Amerika ini adalah seorang bapak rumah tangga ya. Sebut saja namanya Paman Sam. Paman Sam ini adalah seorang bapak rumah tangga dengan pendapatan sebulannya 10 juta rupiah ya. Sementara untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dia harus ngeluarin duit itu 15 juta sebulan. Artinya dia ada kekurangan uang 5 juta rupiah setiap bulannya ya. Defisit 5 juta rupiah. Untuk dia memenuhi kebutuhan keluarganya, apa yang harus dia lakukan? Dia harus ngutang. Jadi dia pakailah kredit card every month 5 juta rupiah. Ya. Bulan berikutnya dia harus ngeluarin 5 juta rupiah lagi ya untuk pakai kredit card. Dan dia harus bayar minimum paymentnya. Minimum payment kredit cardnya 500.000 lah anggap. Ya. Artinya apa? Artinya selama pendapatan Paman Sam ini setiap bulannya nggak naik dari 10 juta rupiah jadi 15 juta, dia setiap bulan itu akan continuously ngutang. Ya. Sampai to the point di mana limit kartu kreditnya ini tuh udah mentok. Ya. Anggap limit kredit cardnya itu 200 juta. Mentok nih limit 200 juta. Waktu limitnya mentok, dia nggak punya pilihan. Pendapatannya nggak naik, pengeluaran tetap sama, otomatis dia harus appeal ke banks. Ya. Dia datang ke banknya, dia ngomong, saya komitmen akan tetap bayar segala macam, minta tolong dong limitnya dinaikkan sementara dari 200 juta naik jadi 300 juta rupiah. Akhirnya dinaikin deh sama banknya, ya. Karena kasihan, mau nggak mau dinaikin ke 300 juta rupiah. Akhirnya habit ngutang itu terus berjalan, ya. Sampai di titik apa? Sampai di titik 300 juta limitnya itu mentok lagi. Kenapa? Karena pendapatan dari Paman Sam ini sama aja setiap bulan 10 juta dan pengeluarannya dia itu 15 juta sebulan, ya. Sementara hutangnya dia harus bayar, bunga dari kartu kreditnya yang menggulung dia harus bayar. Pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain apa? Selain dia cut spending keluarganya ya, yang tadinya keluarganya menikmati 15 juta sebulan, akhirnya harus diturunkan pengeluarannya 7,5 juta per bulan. Akhirnya semua lifestyle mulai dari istri, anak-anaknya semua harus dikuras habis untuk membayar hutangnya. This is exactly what happened to America, ya. Debt ceiling dinaikin itu tuh membuat investor tuh pada euforik nih sekarang. Wow, marketnya pada bullish di Amerika, rebound semua karena debt ceilingnya dinaikin, merasa problem is solved. Padahal enggak. Basically Amerika itu continuously deficit. Artinya pengeluaran negaranya itu selalu lebih besar daripada pendapatannya, ya. Dan debt ceiling ini tuh udah dinaikkan berkali-kali, nggak cuma satu kali ini doang. Cuman pada saat kita reflect mungkin 2-3 tahun yang lalu ya, pada saat debt ceiling dinaikin, itu semua nggak ada masalah. Kenapa? Karena we live in a period of low inflation and low interest rates for so many years. Ya. Jadi naikin debt ceiling itu ya tahun-tahun kemarin nggak ada masalah karena bunga hutangnya itu juga nggak gede, inflasinya tuh juga nggak tinggi. Dan ini different sekarang ya. Inflationnya tinggi, suku bunganya interest rates-nya juga tinggi dan ini akan masih terus naik ya sampai kita nggak tahu kapan sampai target inflasinya itu di 2%, which is itu masih belum tercapai. Kita masih US itu inflationnya mungkin masih di 4, almost 5%. Ini menjadi problem kan gitu. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya debt ceiling ini cepat atau lambat akan mentok lagi. Jadi the only way untuk Amerika itu keluar dari problem ini itu sama seperti Paman Sam tadi, harus mengurangi spending. Dan pada saat spending dari Amerika ini dikurangi, ya, otomatis apa? Ya sama seperti kasusnya keluarga Paman Sam, ya. Lifestyle itu semua menurun.
ya. Dalam konteks ini artinya apa? Artinya pertumbuhan ekonomi itu akan menurun, ya. Karena kalau pemerintah itu mengurangi pengeluaran untuk negaranya, otomatis negara itu less likely untuk bertumbuh lebih agresif, ya. Jadi pertumbuhan ekonominya turun, akhirnya prediksi Amerika itu bakal recession di second half itu akan terjadi. Pada saat resesi itu terjadi, spending semua turun, mulai dari government spending, spending masyarakat turun, ya kan? Segala macamnya turun, pada akhirnya apa? Inflasinya juga ikutan turun, suku bunganya itu mulai turun, defisit dari pemerintah juga akhirnya pada turun, baru mereka akan kembali sehat lagi. Tapi untuk melalui hal itu, it's gonna be a very painful journey untuk Amerika. Negara-negara yang kecil-kecil ya, mungkin akan tersiksa. Mungkin Indonesia akan cenderung lebih strong karena kita juga salah satu one of the most strongest economy juga di environment yang lagi tough seperti ini. Cuman yang namanya sebuah negara yang dominan itu suffering, kita semua pasti akan merasakan akibatnya. Lu setuju atau enggak? Debt ceiling dinaikin ini menurut lo solusi yang sementara atau Amerika akan terlepas dari bebannya? Menurut lo gimana? Let me know.